9 menit. Silakan Mas Ivan dan Mas Siska. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita, salam kebaikan, salam kebajikan, salam welas asih. Hari ini tema kita welas asih. Dan tidak pernah ada yang kebetulan, semuanya dihadirkan, semuanya anugerah. Karena itu, mari kita memantaskan diri menerima anugerah ini dengan sebaik-baiknya. Hadir sepenuhnya, menyimak makna, kebaikan, ilmu, berkah dari anugerah kehadiran kita semua di sini. Saya izin share screen-nya. Berwelas asih dalam keberadaan adalah tema kita kali ini. Sekali lagi, sorry, saya ditanya sebelumnya, suara cukup jelas ya? Cadel terdengar ya? Oke, berarti cukup jelas. Uban juga terlihat, berarti lighting aman. Ya, berwelas asih dalam keberadaan adalah seri selanjutnya dari perjalanan kita, dan sebagaimana biasanya untuk memulai semua perjalanan kita berjeda 3 nafas dulu. Baik, saya bunyikan belnya supaya kita mulai berjeda bersama-sama selama 3 nafas kita ke depan. Baik, terima kasih Siska. Saya lanjutkan ya. Jadi di Startup Campus kan tentunya teman-teman diminta untuk menyiapkan produk pada akhirnya gitu ya, dan demo day adalah demo produknya begitu. Izin mengingatkan bahwa keseharian kita adalah demo day, tapi produknya kita, keberadaan kita. Setiap hari adalah demo day. Apa sih yang kita berikan kepada pelanggan, kepada target market segment? Siapa pelanggan dan target market keberadaan kita? Semua yang kita lalui, semua yang kita kenal, semua yang ada di sekeliling kita, semua yang bisa melihat kita baik melalui tatap muka langsung maupun dari jauh. Jadi kita adalah cara kita mengalami. Ya, sebagai profesi sebelah kiri, sekali lagi tidak segan-segannya saya mengingatkan, memang naik turun, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang mempertanyakan apa-apaan sih ini, kadang-kadang merasa salah pilih, tahu gini saya nggak ikut startup kampus, kadang-kadang melihat ini anugerah, melihat ini adalah kebaikan, kebersyukuran. Yang perlu kita sadari adalah pengalamannya, sehingga benar-benar mengalami. Demikian juga dari sisi personal kita, ya apa yang kita rencanakan, apa yang kenyataannya memang berencana penting, tetapi memastikan rencana sangat tidak menyehatkan. Karena itu kita mengalami, yuk mengalami supaya sekali lagi kita tidak menjadi 3 huruf, mudah-mudahan masih ingat Y, G, D. Ketika ditanyakan orang, gimana startup kampus, gimana Ahmad Zaki Foundation, gimana pembicaranya? Jawaban kita, ya gitu deh. Itu ya, artinya kita tidak mengalami. Sayang sekali anugerah waktu ini, tidak ada yang salah dengan apapun yang sudah kita lakukan, namun yuk dialami, yuk dipahami. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kebahagiaan, mungkin ada ilmu, mungkin ada apapun juga kita alami. Ketika kita benar-benar mengalami, setiap hari kita sebenarnya adalah ekspresi dari cara kita mengalami. Setiap hari, setiap momen, setiap peran kita adalah demo day. Kita adalah produk kita sendiri. Nah,
Karena itu program ini sebenarnya saling berhubungan ya. Kita awali dengan peran-peran kita lebih dari satu berdasarkan agenda, lalu kita bertumbuh, kita tidak statis, sebagaimana apapun juga semuanya berubah, karena itu apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, ilmu-ilmu, semua juga perlu kita lihat untuk semua ditumbuh kembangkan, bukan sesuatu yang mati, sesuatu yang statis begitu. Kali ini kita akan membicarakan dan mengalami welas asih. Ya, welas asih itu cinta kasih, compassion, begitu. Kata-katanya agak tua sedikit, tapi masih relevan, masih bahasa Indonesia, masih bagian dari Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia. Dan ini seperti tadi Nay udah bilang, satu kelas terakhir sebelum kita bersama. Ya, karena berperan, bertemu, dan welas asih, ada sedikit nuansa kesendirian, walaupun tidak mungkin berperan tanpa yang lain, tidak mungkin bertumbuh tanpa yang lain, dan juga tidak mungkin berwelas asih tanpa yang lain. Namun nanti sesi terakhir kita akan melihat kebersamaan itu sendiri. Ketika kita mengalami peran-peran dari agenda, mudah-mudahan teman-teman masih ingat ada apa, upaya siapa, hal-hal yang beresonansi dengan kita, objek-objek yang menarik, aktivitas yang sangat memberi energi, orang-orang yang kita ingin bantu, orang-orang yang kita ingin persembahkan dari perjalanan hidup kita, maka kita dalam berkesadaran sebenarnya di setiap momen dan peran-peran itu kita mengundang ruang sadar. Apa itu ruang sadar? Yaitu kita mengundang kepekaan, kita mengundang keterjalinan, kita mengundang kearifan. Dan sebagaimana undangan-undangan itu ya kita tidak bisa pastikan ya. Kalau kita ngundang orang belum tentu dia datang. Tapi kita memantaskan diri aja supaya orangnya datang. Undangannya bagus, jauh hari sebelumnya, ada reminder, begitu kan, supaya orang-orang itu datang. Demikian juga mengundang ruang sadar, kita memantaskan diri sebaik-baiknya dengan berlatih, dengan benar-benar mengalami, dengan benar-benar hadir di setiap ruang dan waktu yang dianugerahkan. Semoga kita peka, semoga kita terjalin, semoga kita arif. Karena dengan itulah kita memilih agenda yang jernih. Agenda ini agenda kita, bukan karena kita ikut-ikutan, bukan karena ingin tampak seperti orang lain, karena kita sudah cukup dengan menjadi kita. Melelahkan sekali menjadi orang lain, karena itu agenda-agenda kita. Agenda berdasarkan keberadaan. Agenda berdasarkan ketidakkebetulan yang dianugerahkan. Di rumah, di komunitas, di startup kampus, dimanapun kita berada. Agenda adalah suatu kesatuan dan persatuan dari apa, upaya, dan siapa. Ya, kita sudah sering melakukan ini, mungkin masih ada kebingungan di bagian akhir, silahkan ditanya, dan supaya nggak lupa, bisa dituliskan pertanyaannya dari sekarang, kita akan kompilasi dan kumpulkan di akhir. Dengan ini, sebelumnya kita juga sudah membahas agenda-agenda itu kita kontekskan dengan situasi. Ya, salah satu cara untuk melihat situasi adalah Given Framework dari Dave Snowden. Memang tidak dibahas karena ini sebenarnya di luar dari berkesadaran, ini hanyalah salah satu framework cara melihat situasi. Apakah situasi itu sangat jelas, clear? Apakah situasi itu complicated sehingga butuh analisa? Atau situasi itu kompleks sehingga butuh eksperimen? Atau situasi itu chaotic sehingga yang dibutuhkan adalah action dulu, baru kemudian dipikirkan. Saya nggak akan bahas lagi di sini, ada videonya, bisa dilihat banyak sekali. Silahkan masuk ke connectiveage.com, ada di pre-reading materials, ya. Dave Snowden banyak bicara di Blood Bay Forum, ada di podcast, ada bukunya, dan sebagaimana proses pembelajaran ini adalah membukakan pintu. Bagi yang tertarik, silahkan masuk. Dave Snowden, ya, Complexity, ya, silahkan mendengarkan dia. Dalam konteks kita, ketika kita berkesadaran, kita tahu melihat situasi. Dan bukan tidak mungkin dalam satu situasi, ada bagian yang sudah jelas, clear, disiplin waktu sudah jelas, nggak perlu didiskusikan lagi. Ada sesuatu yang complicated sehingga butuh diotomatisasi, sebagaimana teman-teman melakukan Scrum, Kanban, dan lain sebagainya untuk mengotomatisasi fitur dari produk yang teman-teman lakukan, itu adalah complicated, butuh analisa. Atau ada sesuatu yang kompleks karena berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan user, berhubungan dengan kita, berhubungan dengan tim. Ya, karena itu butuh eksperimen. Ini yang mana sih yang user mau, yang mana sih yang saya cocok, yang mana sih yang market butuhkan, itu kompleksitas. Atau chaotic, emang ini udah sistem down misalnya, kita nggak perlu menganalisa lagi kenapa sistem down.
Ketika sistem down, ketika produknya ternyata down, begitu yang kita lakukan apa? Act. Apa? Kita stop dulu, kirimkan surat permintaan maaf, misalnya seperti itu. Ya, baru kita analisa. Sekali lagi saya nggak akan bahas, namun dengan ini, dengan cara kita melihat situasi, maka umumnya kita akan masuk ke kompleks sistem. Kenapa? Karena kita manusia. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia. Tim kita manusia. Kenapa? Karena pengguna kita manusia. Manusia secara ansih, secara diri sendiri adalah kompleks sistem. Karena itu yang kita lakukan adalah melihat opsi. Lalu melakukan eksperimen. Lalu belajar dari eksperimen itu. Sangat lean startup banget, sangat scrum, sangat agile. Ya, teman-teman jauh lebih tahu prosedur-prosedur ini. Tetapi sebenarnya prosedur-prosedur itu Dave Snowden pun mengatakan itu adalah suatu peralihan dari kompleks ke complicated. Dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi menjadi mencoba diotomatisasikan. Dan tidak mungkin semuanya diotomatisasikan. Begitu. Dan terakhir, mengapa kita melakukan ini? Teman-teman akan banyak melakukan ukuran, ya, diukur traction-nya, diukur feedback-nya, diukur jumlah subscription-nya apakah naik atau menurun, begitu ya, produk ini laku atau tidak dan sebagainya, termasuk hit profit-nya berapa. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa mengukur dengan angka. Kita hanya bisa merasakan apakah ini bermakna, apakah ini bermanfaat, apakah ini berkah. Dan bermakna, bermanfaat, dan berkah itu bukan buat kita saja. Bagi usernya, bagi tim kita, bagi partner kita. Lalu setelah itu kita lihat lagi, apakah ini sesuai dengan agenda yang sebelumnya, yang ditetapkan. Apakah agendanya harus digeser? Apa elemen upayanya harus digeser? Elemen siapanya harus digeser? Ada pivot nggak di situ? Apanya sebagaimana? Dan selanjutnya, lihat lagi situasi, lihat lagi opsinya, eksperimen lagi, lihatlah kebermaknaan, keberkahan, dan kebermanfaatan, dan selanjutnya. Ini yang kita lakukan sebenarnya, dan ketika kita melakukan ini, kita bukan saja mendevelop produk kita, tetapi kita adalah produk itu sendiri. Keberadaan kita adalah produk itu sendiri. Apakah kita makin mengundang kepekaan, makin mengundang keterjalinan, atau makin mengundang kearifan. Dalam konteks welas asih, maka sebenarnya yang kita lakukan adalah mengalami welas asih. Kita berangkat dari welas asih. Agenda itu apa sih? Karena kita ingin melalukan kewelas asihan yang kita terima. Saya ingin membuat supaya si siapa ini lebih senang, lebih berfungsi, lebih terinspirasi, lebih dimudahkan, begitu. Ya kan? Kehadiran kita sebenarnya juga welas asih dari kedua orang tua. Jadi awalnya apapun itu selalu dari kewelas asihan. Ingin berbuat baik, ingin memberikan, ingin berkontribusi. Berangkat dari welas asih. Dan ujung-ujungnya ketika kita bicara makna dan lain sebagainya, itu sebenarnya welas asih. Ya, bermakna, memberikan keberkahan, memberikan manfaat, sebenarnya adalah membagikan kewelas asihan. Sehingga dari dan untuk welas asih itu hanya bisa dijalani dan hanya bisa dijalani kalau di matematiknya itu only and if only, begitu. Hanya dan jika hanya ketika kita dalam kesehariannya kita bersama welas asih. Kita hanya bisa dari welas asih menuju welas asih ketika kita dalam setiap momen dan perannya bersama welas asih. Tapi saya suka marah, tapi saya suka tersinggung, saya suka kesel, saya suka males gitu. Apakah saya bersama welas asih? Ya. Ya. Namun kita perlu menyadari welas asih itu biasanya berhenti pada kita. Teman-teman masih ingat gambar ini ya? Ada icon tentang keberadaan, ada icon tentang backpack warna biru, ada icon tentang tongkat tools kita. Ya, yang tools itu adalah ekspresi dan peranti, mudah-mudahan masih ingat. Yang hitam itu adalah keberadaan kita, napas, tubuh, perasaan, pikiran, dan yang backpack itu adalah yang belum selesai. Ketika kita membatasi welas asih atau menjauhi welas asih, maka ketika kita sibuk berjeda 3 napas saja, kita sibuk dengan diri kita, dengan kemajuan kita saja, tapi tidak melakukan yang lain, maka sebenarnya kita welas asih yang sibuk, yang terbatas dengan diri. Dasarnya apa? Welas asih. Kita ingin kita lebih baik, tapi kita berhenti di kita saja.
berhenti di kesayaan saja. Kita tidak peduli dengan yang lain, tidak peduli dengan tim, tidak peduli dengan klien, tidak peduli dengan mitra. Pokoknya saya, surganya saya. Yang lain nggak tahu, terserah. Ya, diawali dengan ulas asih, namun terbatasi karena kita hanya membatasi, hanya sibuk dengan saya, dan saya. Atau ulas asih yang terbatas karena kita tidak mau melepas yang ada di backpack kita, yaitu kemelekatan. Mengharuskan tujuan. Pokoknya produk ini harusnya begini. Susah untuk pivot. Atau mencari-cari masa lalu. Dulu tuh saya waktu kecil tuh kayak gini. Saya ingin sekali seperti itu. Itu diawali dengan apa? Diawali dengan rasa cinta bagi kita karena kita ingin kita bahagia. Kita jauh dari penderitaan begitu ya. Tapi sebenarnya karena kita membatasi kewelas asihan itu dengan masa lalu, dengan masa depan, maka yang terjadi welas asih yang terbatas yang membuat kita melekat. Atau dalam konteks ekspresi dan peranti, kita hanya berwelas asih pada satu titik saja dan tidak mau menerima titik yang di ujung satunya. Saya sukanya A, saya nggak suka B. Karena B itu adalah lawannya A. Sehingga yang terjadi ketika kita terus menempa itu, yang terbentuk adalah kebencian. Kebencian asalnya welas asih, karena kita menyukai satu sisi, kita cinta pada satu sisi, tetapi kita melihat yang lain sebagai antinya. Sehingga yang muncul adalah kebencian. Saya benar, kamu salah. Nah, sehingga izinkan saya mengajak, terutama ini nasihat bagi orang berbaju hitam dengan semua ubannya ini, untuk semuanya sudah welas asih kok. Awalnya welas asih kok. Akhirnya welas asih yuk. Makanya kita setiap momen dan perannya yuk berwelas asih dan menyadari agar kita tidak membatasi welas asih itu sendiri. Tidak membatasi dalam diri sehingga tidak menjadi ketidakpedulian, tidak membatasi welas asih untuk sesuatu yang supaya kita bisa dekap saja sehingga tidak menjadi kemelekatan, tidak berwelas asih sehingga kita hanya melihat dan membenarkan dan meyakini hanya satu sisi saja, sehingga yang lainnya kita anggap salah dan menuju kebencian. Oke, itu sedikit teori supaya otaknya tenang dan tentram, karena pada hari ini kita akan banyak berwelas asih, berlatih menyadari keberadaan kita, dan mudah-mudahan membuka pintu kita bahwa kita bisa senantiasa berada dengan welas asih itu sendiri. Silakan Siska. Ya, terima kasih Mas Ivan. Jadi sekali lagi selamat pagi teman-teman. Apakah sudah menanyakan pertanyaan paling penting hari ini? Apa kabar sama diri sendiri? Ya, dicek ya apakah hari ini, kondisinya seperti apa, lalu bagaimana. Saya sedikit, mau kembali ke, mmm, slide ini. Kalau masih ingat di beberapa sesi yang lalu kita menampilkan slide ini berhubungan dengan jeda. Jadi hubungannya dengan welas asih, salah satu objek welas asih adalah diri sendiri. Eee, karena kalau kitanya tidak damai, kalau kitanya tidak dijaga dengan baik, tentu saja sulit untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Salah satu caranya menjaga diri kita adalah dengan, jangan memberi situasi pada diri kita sendiri yang membuat kita sendiri stres. Gimana situasinya supaya tidak gampang stres? Salah satunya adalah punya cukup jeda, punya cukup break. Salah satu break-nya adalah jeda 3 nafas, tapi jeda 3 nafas saja itu seperti orang, eee, orang haus sekali, dikasih minumnya cuma 1 sendok teh, terus gitu ya, tentu saja tidak cukup. Sesekali perlu betul-betul minum, dari gelas, minum sampai dahaganya cukup, terpuaskan. Jadi, mmm, hari ini kami akan memperkenalkan satu latihan relaksasi total, secara umum disebut yoga nidra. Sudah akhir-akhir ini sudah makin banyak juga, penelitiannya mengenai, latihan ini. Salah satunya bilang bahwa dia ternyata meningkatkan emotional intelligence. Kebetulan, eee objek studinya adalah, mahasiswa, jadi saya pikir ini cukup relevan buat teman-teman.
emotional intelligence cukup ter-highlight terutama sejak Daniel Goleman. Jadi, kita tidak hanya perlu, intellectual intelligence, IQ, tapi juga perlu EQ supaya bisa, eee, berkarya dengan baik di dunia, bukan hanya dunia kerja ya, di dunia apapun, itu. Nah, eee, saya stop share saja supaya kelihatan semuanya. Oh, oke. Jadi latihan yoga nidra ini adalah sebuah latihan, yang mudah, tapi juga tidak terlalu mudah. Kalau dengar kata yoga kan kayaknya, "Wah, mau ngapain ini?" Gitu, kayaknya susah kali ya atau apa gitu. Sebetulnya yang mau dilakukan di sini hanya berbaring. Makanya, kita akan perlu, mengkondisikan tempat supaya, nanti bisa nyaman berbaring. Suara dari gadgetnya cukup jelas karena akan sangat, eee, berorientasi pada indera pendengaran. Jadi hanya cukup mendengarkan panduan saja dan tidak perlu melakukan apa-apa, selain berbaring rileks dan tidak bergerak sampai akhir latihan. Eee, Tempat berbaringnya kalau bisa tidak terlalu nyaman, tapi tidak juga membuat tidak nyaman. Jadi kalau berbaring yang punya matras yoga atau, tempat untuk berbaring di bawah, boleh, berbaring di lantai yang nyaman, cukup padding. Tapi kalau yang tidak ada, boleh diranjang, tapi dikondisikan jangan nyaman sekali gitu, banyak bantal, terus nyalain AC, terus, selimutan, itu udah pasti ketiduran. Karena yang mau kita lakukan adalah berusaha menjaga kesadaran tepat ada di antara tidur dan bangun. Tepat ada di antara tidur dan bangun. Jadi rileks sekali, udah batinnya itu sudah seperti tidur, gelombang otaknya tidur, tapi masih bisa tetap terjaga mendengarkan panduan. Nah, kuncinya di sini dalam berlatih adalah kita berupaya, kita, mencoba, ya kan? Bahwa kejadian atau tidak belum tentu. Jadi yang kejadian secara umum biasanya adalah ketiduran, nanti di tengah-tengah bangun lagi, nanti di tengah-tengah ketiduran lagi, bangun lagi, gitu itu tidak apa-apa, jangan terlalu stres ya, dinikmati saja. Mmm, Beberapa hal mengenai relaksasi adalah, eee, batin yang rileks, kita tahu beberapa penemuan terjadi ketika justru penemunya rileks, bukan ketika dia sedang sangat tegang konsentrasi ya. Contoh yang, eee sering digunakan adalah ketika, Newton berpikir-pikir tentang gravitasi terus, gimana lalu dia istirahat di bawah pohon apel, rileks dan, "Oh, iya," gitu. Sebetulnya banyak yang seperti itu. Kreativitas juga tidak terjadi ketika kita tegang biasanya. Pikiran-pikiran baik juga sulit terjadi ketika kita tegang. Coba tegang, tubuhnya tegang, wajahnya tegang, nafasnya tertahan, lalu berusaha berpikir hal yang baik-baik, biasanya sulit, ya. Jadi, itu yang mau kita coba hari ini, belajar untuk rileks namun tetap terjaga, harapannya bisa dibawa ke seharian, ketika terjaga kita tetap rileks. Di samping itu kita punya cukup break, di samping itu kita punya satu istirahat yang kualitasnya cukup baik. Penelitiannya menemukan bahwa 30 menit latihan ini kualitas istirahatnya pada otak sama dengan 2 jam deep sleep. Jadi teman-teman di sini yang sibuk sekali, saya dengar SKS-nya banyak sekali yang lagi diambil, eee, kurang tidur, lelah, tegang, 30 menit latihan ini sama dengan 2 jam deep sleep. Lumayan, ya. Oke, karena kita sebaiknya ketika berlatih tidak sambil mendengarkan yang lain, kalau boleh saya ingatkan kembali, apapun double yang sedang dilakukan, break dulu selama 30 menit aja ke depan. Ya, dimatikan, di-silent, handphone boleh di-silent, kalau bisa ruangannya cukup quiet. Lalu, kita akan ambil 2 menit saja, 2 menit saja bathroom break. Jadi yang pengen pipis, masih nahan pipis dari tadi, pipis dulu baru balik, jangan di tengah-tengah nanti nggak tahan ke kamar mandi, sayang latihannya terpotong. Oke, jadi, 2 menit saja dari sekarang di saya 9.32, 9.34 kita akan mulai
dengan sudah ready berbaring di tempat yang nyaman dengan posisi kepala yang mendekati ke arah gadget atau speaker. Kalau punya earphone, headphone boleh dipakai, itu biasanya akan lebih nyaman dan membuat fokus. Oke, 9.34 kita akan mulai, jadi kita kembali lagi sudah berbaring, sudah nyaman, sudah pada posisinya. Silakan. Ya, karena ini semua off cam ya, saya asumsikan sudah siap semua di posisi berlatihnya, dimanapun itu, berbaring dengan rileks. Jika kebetulan ruangan tempat berlatihnya agak dingin, bisa siapkan kain tipis juga menutupi tubuh karena suhu tubuh cenderung turun pada saat latihan ini. Jadi tidak kedinginan di tengah-tengah. Diperiksa lagi seluruh posisi berbaringnya. Pastikan sudah nyaman sehingga tidak perlu lagi bergerak sama sekali selama latihan berlangsung. Jika perlu menggerak-gerakkan tubuhnya sedikit, menyesuaikan posisinya, silahkan dilakukan sekarang. Ya, kalau sudah berbaring dengan rileks sepenuhnya, silahkan sekarang bawa perhatiannya mendengarkan suara-suara yang masih terdengar dari kejauhan. Barangkali dari luar rumah, dari luar ruangan, barangkali ada orang lewat, ada orang yang sedang beraktivitas, didengar suaranya, tidak memikirkan tentang suara itu, tidak larut dalam suara itu, hanya tahu saja ada suara. Jika ada lebih dari satu suara, biarkan perhatiannya pindah dari satu suara ke suara lainnya. Berpindah-pindah, terus berputar. Satu, kembali lagi. Hanya mendengar saja, hanya tahu saja. Oh, ada suara itu. Oke, sekarang tinggalkan semua suara yang asalnya dari jauh itu, yang di luar. Coba perhatikan suara-suara yang ada di dalam ruangan. Biasanya suara yang agak halus, yang tidak kita perhatikan. Seperti suara jam barangkali, atau pendingin ruangan, atau apapun. Suara yang halus dan biasanya tidak diperhatikan, coba diperhatikan, disadari saja, diketahui, oh ada suara itu. Ya, sekarang tinggalkan semua suara-suara yang terdengar. Hanya dengarkan suara panduan yoga nidra ini. Hanya dengarkan suara panduan yoga nidra ini. Kita akan berlatih menjaga kesadaran tepat di antara tidur dan bangun. Jika tertidur tidak apa-apa, tapi jangan diniatkan untuk tertidur. Katakan pada diri sendiri, saya berlatih, saya tidak berusaha atau tidak menjadi tidur. Di tengah-tengah latihan ini akan ada bagian di mana panduan silent atau tidak berbunyi. Jika nanti di tengah tertidur, lalu terbangun dan tidak mendengar suara apapun, ditunggu saja. Tidak perlu bergerak, ditunggu saja hingga suara panduan terdengar kembali. Kita sekarang akan mulai berlatih dengan membawa kesadaran ke bagian-bagian tubuh yang berbeda.
Setiap saya sebutkan bagian tubuh tertentu, bawa kesadarannya ke bagian tubuh yang disebutkan. Tubuh tetap tidak bergerak sama sekali, hanya batin yang bergerak. Hanya batin yang berpindah, tubuh tetap diam, tidak bergerak. Sekarang bisa bawa kesadarannya ke jempol tangan kanan, telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, kelingking tangan kanan, tengah-tengah telapak tangan kanan, punggung tangan kanan, pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan, siku kanan, lengan atas kanan, ketiak kanan, pinggang kanan, panggul kanan, paha kanan, lutut kanan, betis kanan, pergelangan kaki kanan, tumit kanan, seluruh telapak kaki kanan, jempol kaki kanan, telunjuk kaki kanan, jari tengah kaki kanan, jari manis kaki kanan, kelingking kaki kanan. Sekarang kita akan membawa kesadaran ke sisi tubuh sebelah kiri. Dimulai dari jempol tangan kiri, telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, kelingking tangan kiri, tengah-tengah telapak tangan kiri, punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, lengan bawah kiri, siku kiri, lengan atas kiri, ketiak kiri, pinggang kiri, panggul kiri, paha kiri, lutut kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, tumit kiri, seluruh telapak kaki kiri, jempol kaki kiri, telunjuk kaki kiri, jari tengah kaki kiri, jari manis kaki kiri, kelingking kaki kiri. Sekarang bawa kesadarannya ke bokong kanan, bokong kiri, belikat kanan, belikat kiri. Seluruh ruas tulang punggung, seluruh punggung, belakang leher, belakang kepala, ubun-ubun, dahi,
alis kanan, alis kiri, bola mata kanan, bola mata kiri, daun telinga kanan, daun telinga kiri, pipi kanan, pipi kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, batang hidung, bibir atas, bibir bawah, dagu, tenggorokan, dada kanan, dada kiri, tengah-tengah dada, perut atas, perut bawah, pusar. Sekarang bawa perhatiannya, coba merasakan seluruh tungkai kaki kanan, seluruh tungkai kaki kiri, seluruh lengan kanan, seluruh lengan kiri, seluruh kepala, seluruh tubuh. Sekarang coba rasakan seluruh tubuh dari dalam tubuh, tidak membayangkan tubuhnya sendiri, merasakan seluruh tubuh, tidak pada bagian tertentu, melainkan seluruhnya. Sekarang tubuh sudah terasa lebih rileks, kita akan membuat batin lebih rileks lagi. Bawa perhatiannya pada nafas melalui sensasi yang terasa di lubang hidung. Udara masuk, udara keluar, bisa dirasakan? Kita tidak mengatur nafas, hanya merasakan saja nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Benar-benar dirasakan sensasinya. Barangkali bisa dirasakan bagaimana udara yang masuk terasa sedikit lebih sejuk dari udara yang keluar. Sekarang bawa kesadarannya merasakan perut yang bergerak naik dan turun. Ketika bernafas, perut akan otomatis bergerak mengembang, mengempis, naik, turun. Tidak perlu sengaja digerakkan, cukup dirasakan saja gerakannya. Sekarang kita akan menghitung mundur nafas dari 27 hingga 1. Jika di tengah-tengah kehilangan hitungannya, lupa, mulai lagi dari 27. Jika di tengah-tengah tertidur, mulai lagi dari 27. Jangan dilanjutkan sesuai yang terakhir teringat. Mulai lagi dari 27. Jika sudah sampai 1 sebelum panduan selanjutnya, mulai lagi dari 27. Nafas masuk, perut bergerak naik, 27. Nafas keluar, perut bergerak turun, 27. Nafas masuk, perut bergerak naik, 26. Nafas keluar, perut bergerak turun, 26. Lanjutkan hingga 1, sesuai ritme nafas masing-masing, menghitung mundur nafas.
Sekarang bayangkan tubuh terasa berat, sangat berat, seperti mau masuk ke dalam lantai berat sekali, seluruh tubuh berat. Rasakan dan alami berat. Sekarang bayangkan dan rasakan tubuh menjadi ringan. Terasa ringan melayang-layang seperti kapas, sangat ringan. Rasakan dan alami ringan. Sekarang bayangkan tubuh terasa panas, sangat panas seperti ada api di mana-mana, di luar panas, di dalam panas, benar-benar panas. Rasakan dan alami panas. Sekarang bayangkan tubuh menjadi dingin, terasa dingin, seperti ada es di sekujur tubuh, ditempel es, seperti ditiup angin dingin, dingin sekali, seluruh tubuh benar-benar dingin, rasakan dan alami dingin. Sekarang ingat suatu waktu ketika Anda merasa bahagia, benar-benar sangat bahagia. Hadirkan kembali orang-orang yang ada pada saat itu, warna yang terlihat, suara yang terdengar, barangkali aroma yang tercium. Hadirkan semuanya, rasakan bahagia sekarang. Merasa bahagia sekarang. Sekarang hadirkan dalam visualisasi, dalam bayangan. Apapun yang saya sebutkan setelah ini, hadirkan visualisasinya, bayangan dalam batin, dalam pikiran. Bayangkan bunga mawar berwarna merah, bola berwarna oranye, bunga matahari berwarna kuning, daun berwarna hijau, langit berwarna biru, cahaya berwarna ungu, bola kristal, sekarang bayangkan sebuah cermin yang mungkin biasa dilihat. Lalu coba lihat bayangan diri sendiri di dalam cermin. Jika bayangannya tidak terlalu terlihat, cerminnya seperti ada kabut, boleh dicoba dibersihkan. Jika masih tidak terlihat, tidak apa-apa. Sekarang dengan mata tetap terpejam, lihat satu titik di antara kedua alis. Jika banyak bayangan atau pikiran yang muncul, biarkan saja dia berlalu. Jika tidak ada yang muncul, nikmati keheningannya. Kita sudah berada di penghujung latihan pada pagi hari ini. Rasakan kembali tubuh yang sedang berbaring, merasakan seluruh tubuhnya. Rasakan kembali nafas.
Sadari kembali keberadaannya di ruangan tempat berlatih saat ini. Sadari kembali keberadaan sekeliling yang ada di dalam ruangan tempat berlatih. Ini adalah akhir dari latihan. Ini adalah akhir dari latihan yoga nidra. Silakan diakhiri dengan mulai menggerakkan jari-jari tangan, jari-jari kaki dengan lembut. Putar pergelangan tangan, pergelangan kaki dengan lembut. Gerakan kepalanya ke kiri dan kanan dengan lembut. Bawa lengan tangannya ke belakang kepala, stretch seluruh sisi tubuh sebelah kanan. Bawa lengan kirinya ke belakang kepala, stretch seluruh sisi tubuh sebelah kiri. Stretch seluruh tubuhnya. Rileks. Boleh peluk lututnya di depan dada, tekuk lututnya, dipeluk, tarik lututnya ke arah dada. Lalu pelan-pelan ayunkan ke kiri dan kanan tubuhnya dengan lembut. Sampai berguling ke samping berbaring miring. Berbaring miring di satu sisi. Bawa perhatiannya kembali merasakan keberadaannya saat ini. Sekarang pelan-pelan boleh bangunkan kembali tubuhnya ke posisi duduk. Silahkan duduk. Ambil posisi duduk yang nyaman. Kita lanjutkan dengan duduk diam langsung ya. Mumpung baru istirahat, silahkan ambil posisi duduk yang nyaman. Di tempatnya saja, tidak perlu pindah. Kalau di tempat tidur, langsung saja duduk barangkali bersila, atau kalau di samping tempat tidur, boleh duduk dengan kaki ke lantai, telapak kaki menempel di lantai. Jangan bersandar, tidak bersandar. Jika di lantai, boleh duduk bersila juga dengan nyaman. Kalau ada, boleh ambil bantal kecil untuk menyangga bokong. Duduk dengan rileks, punggungnya tegak tapi tidak tegang, rileks. Matanya boleh dipejamkan, boleh dibuka. Kalau dibuka, tidak fokus melihat apapun, cukup melihat dengan lembut saja agak jauh. Perhatikan rasa pada kaki dan bokong yang bersentuhan dengan tempat duduk, atau kalau kakinya di lantai bersentuhan dengan lantai, dirasakan, merasakan sentuhannya. Rasakan juga sentuhan antara tangan dengan bagian tubuh yang bersentuhan dengan tangan. Apakah itu tangan satu dengan tangan lain, apakah dengan kaki atau lutut atau paha, tergantung dimanapun menempatkan tangan, dirasakan sentuhannya. Pastikan bahunya rileks, belakang leher rileks. Tidak mengernyitkan dahi, tidak mengunci rahang. Bawa perhatiannya sekarang merasakan seluruh tubuh, seluruh tubuh. Hanya merasakan tubuh saja. Rasakan keberadaan tubuhnya, sensasi tubuh fisik saat ini. Apapun itu rasanya, dan jika tidak ada rasanya, atau bingung, sadari saja. Bingung, tidak ada rasanya.
Sekarang coba perhatikan perasaan yang muncul dalam kesadaran saat ini. Apakah itu tenang? Apakah itu ada rasa puas, content? Apakah itu ada rasa mengantuk? Apakah ada rasa apapun yang muncul saat ini? Disadari. Tidak larut dalam perasaan itu, tapi seperti memperhatikan seluruh aspek perasaannya. Membiarkannya ada di sana, tapi tidak larut. Benar-benar mengalami perasaan seperti apa adanya, memperhatikan kualitas dari setiap perasaan itu. Barangkali ada rasa hangat, barangkali ada rasa yang menegangkan, barangkali ada rasa. Setiap perasaan ada kualitas dan ada kejadiannya dalam tubuh dan batin. Sadari, diperhatikan, ada perasaan, bukan saya merasa. Ada perasaan, apapun perasaan itu. Disadari. Kita akan berlatih dalam hening selama beberapa waktu hingga bel berbunyi. Silakan dirilekskan perhatiannya, boleh dengan lembut dibuka mata, bergerak dengan perlahan, menggerakkan bahu, kepala. Ini adalah akhir dari latihan kita pada bagian ini. Terima kasih sudah ikut berlatih. Boleh mungkin kalau sudah bisa on cam kembali. Ditunggu sharing-nya di chat box. Bagaimana latihan barusan? Ya, saya bunyikan bel 2 kali lagi ya, takut ada yang ketiduran. Ya, silakan. Ditunggu komentarnya teman-teman, apa yang dialami, tidak ada pengalaman yang salah. Ya, terima kasih, Nay. Memberikan contoh yang lain ditunggu. Ada yang tidak ketiduran? Ini kita tidak cukup waktu untuk go through sih. Kalau di go through biasanya baru, oh gitu. Yang lain gimana? Tidak perlu puji-pujian, bisa ini apa-apaan sih gitu, silahkan ya. Tidak ada komentar yang salah dan ini. Terima kasih, Salasta, Indah. Aduh,
Ada yang telepon, teleponnya dimatiin lain kali, nggak apa-apa. Dista, makasih. Iya, tidak ada yang salah dengan ketiduran. Ya, untung sadar itu penipuan ya. Eh, ada yang mau ditanyakan tentang latihan barusan? Boleh ditaruh di chat box. Nanti kita bisa bicarakan di akhir mungkin ketika Q&A. Sekali lagi, latihan ini lebih kalau terutama kalau nggak bisa tidur ya, lebih baik ini daripada melakukan yang lain. Paling tidak, otaknya beristirahat. Betul kalau ada bagian tubuh yang sakit jadi terasa. Sebetulnya dia selalu terasa, tapi kita tidak sadar. Ketika kita mulai rileks dan bersama dengan tubuh, kesadarannya baru seperti, "Oh iya ya, bagian tubuh yang itu sakit." Dan sebetulnya kesadaran itu penting ya, karena kita terutama hubungannya dengan, welas asih, dengan self-care. Eee, Self-care yang sesungguhnya bukan, "Oh ya saya perlu menghibur diri saya, ini kan udah capek, nonton dulu, atau belanja dulu, atau jajan dulu." Seringkali self-care kayak begitu ya, spa gitu kalau zaman dulu. Sekarang mungkin agak terbatas spa. Eee Tapi self-care adalah benar-benar tahu kalau ada tubuh yang tidak nyaman, kita tahu itu sedang tidak nyaman, dan kita tahu mungkin ada yang perlu dilakukan terhadap rasa tidak nyaman itu. Dan sesederhana sadar, dari tadi sedang menahan haus, saya harusnya minum, jadi nggak kurang minum. Oh, dari tadi saya makannya kebanyakan, ngemil terus, saya berhenti ngemil. Oh, dari tadi saya mau ke belakang tapi ditahan terus, kenapa ya? Saya nahan pipis atau males, atau takut, atau kenapa. Dan kita kemudian benar-benar menjaga tubuh kita sendiri seperti yang diperlukan. Tahu kalau sudah terlalu lelah, banyak sekali yang harus dilakukan, ya istirahat. Bukannya lalu ambil gadget lagi, baca-baca, browsing, main game, atau yang lain. Jadi kesadaran-kesadaran halus seperti itu, kepekaan, itu juga bisa kita bangun dengan berlatih yang barusan tadi. Termasuk juga me memupuk kualitas batin yang bisa rileks di tengah, eee, terjaga. Jadi batin yang rileks tapi terjaga, karena itulah yang membuat batin jauh lebih luas dan lebih kreatif. Kita lanjutkan dulu. Makasih, Siska. Ya, terima kasih. Jadi, ya, saya share screen lagi ya. Oke, tadi kita sudah rileks, kita langsung duduk diam, dan ini bagian dari berwelas asih dengan keberadaan yang sederhana, bisa dilakukan kapan saja. Nanti akan dibahas di akhir ada panduannya kalau dirasa cocok, dan akhirnya memang berwelas asih itu kesederhanaan ya, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu Netflix. Netflix perlu, tapi tidak harus begitu. Kadang-kadang ya orang banyak ngomong Squid Games apaan sih gitu ya, silahkan gitu. Tapi tidak harus, tidak ada yang harus, tidak ada yang harus kecuali mengalami keberadaan, karena itu anugerah. Ini kesempatan, jangan sampai ya gitu deh, karena nggak kembali. 1 detik tidak kembali, 1 jam yang lalu tidak kembali, 10 tahun tidak kembali. Tadi ini Siska sudah. Baik. Kian kita mengalami, kian kita peka. Tadi ada beberapa teman bilang, oh ada rasa sakit, oh kok saya mungkin capek, akhirnya tertidur gitu ya. Tadi sempat ditanyakan juga, bayangkan
sesuatu yang memang sudah pernah terjadi, yang membuat kita begitu bahagianya, ada apa, ada siapa, ada aroma apa, ada warna-warna apa, gitu ya. Kita benar-benar mengalami, menjalani perasaan dan pikiran. Perasaan dan pikiran itu bersama kita. Jadi kita tidak pernah berlatih mengosongkan pikiran. Kita tidak pernah berlatih menekan perasaan. Tapi kita berlatih menyadari. Menyadari itu menerima, kemudian melepasnya. Atau ketika kita sadar bahwa ini perlu direspons, kita respons. Tetapi tidak menunggu, tidak menanti kok nggak bahagia-bahagia, tidak menghempas kok saya lagi seperti ini jelek banget saya, begitu. Kita benar-benar menerima, menyadari, sebagian besar biasanya kita lakukan. Dan ketika kesadaran itu memilih, ketika kita kian peka, ketika kita kian terjalin, maka kita arif, oh respon seperti ini yang kita perlu pilih. Ada 3 hal yang terutama perlu kita latih ketika kita menjalani perasaan dan pikiran di setiap momen dan perannya. Yang pertama adalah berempati. Oh, ada rasa cemas. Oh, ada rasa bahagia. Oh, ada rasa takut. Oh, badan saya pegal. Oh, saya ngantuk. Gitu. Kita berempati, berbelas asih dengan keberadaan. Karena kian kita peka terhadap keberadaan kita, kian kita mudah terjalin dengan kita, kian kita peka terhadap yang lain. Empati terhadap yang lain akan terlatih ketika kita berlatih berempati dengan keberadaan kita. Karena akhirnya kita kian peka, kita kian mudah melihat orang lain. Kita ingin bahagia, semua orang juga pengen bahagia. Kita ingin lepas dari sesuatu yang nggak asik, penderitaan, kesedihan, yang lain pun begitu. Sehingga akhirnya ketika kita kian berlatih dalam empati, kita kian peka, kita kian mudah melihat yang lain, mudah terjalin, mudah bekerja sama. Dan dalam konteks startup kampus, kita jadi tahu tim kita seperti apa, kita jadi peka, oh klien saya tuh maunya seperti ini sebenarnya. Oh, prospek saya tuh sebenarnya mereka keinginannya seperti itu. Karena itu produknya seperti ini. Karena itu fiturnya seperti ini. Karena itu user experience-nya seperti ini. Teman-teman sudah belajar harapan saya tentang design thinking. Langkah pertama dari design thinking adalah empati. Gampang kalimatnya, tetapi empati tanpa kepekaan adalah empati yang dibuat-buat. Semua orang butuh e-commerce nih. Ya, itu juga. Ya, semua juga tahu gitu kan. Tapi seperti apa persisnya? Kita perlu berempati. Kita perlu mendengar apa yang dibutuhkan klien, apa yang dibutuhkan prospek. Bagaimana kita bisa mendengar mereka? Pakai survei boleh, pakai survei monkey bisa, bertemu lebih baik lagi, ngobrol lebih baik lagi. Tapi tanpa kepekaan, itu hanya basa-basi dan prosedur. Dan dari mana kita melatih kepekaan? Dengan berlatih menyadari kehadiran kita. Dengan berlatih mengalami keberadaan kita. Peka yang mungkin tampaknya nggak penting. Saya capek, saya sedang sedih, bahu saya tegang, saya mengernyitkan dahi, saya memikirkan hal itu. Ada rasa ini. Kepekaan itulah yang tampak sederhana, namun senantiasa muncul, mengasah kita. Sehingga kita mudah berempati bagi diri, bagi yang lain, terjalin, dan mudah-mudahan kita bisa menghasilkan produk sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan yang benar-benar melayani kebutuhan calonnya. Yang kedua adalah ketika kita menjalani perasaan dan pikiran, kita tidak melekat. Tidak pernah melabel, saya orangnya dari dulu seperti ini, pemarah. Saya dari dulu orangnya seperti ini, malu. Tuh kan ada rasa itu muncul lagi kan, ya saya memang orangnya seperti itu. Kita tidak melekat karena kita bukan rasa kita. Keberadaan kita bukan rasa itu. Keberadaan kita bukan pikiran itu. Semua memang lewat. Dan itu sangat manusiawi, sangat wajar, sangat realistis. Bahwa di setiap momen dan perannya selalu lalu lalang perasaan dan pikiran.
Yang kita perlu lakukan adalah menyadari, rileks, sehingga tidak bereaksi terhadap satu pikiran, terhadap satu perasaan. Harus dijawab nih, harus di ini, harus, tidak ada yang harus. Kita tenang, rileks begitu, karena kita sedang mengundang ruang sadar, sehingga mudah-mudahan akan ada kepekaan, keterjadian, dan ada kearifan untuk yang ini saya jawab, yang ini saya tindak lanjuti. Atau bahkan mengatakan, saya menunggu. Tidak merasa dikejar waktu, tidak merasa berkejaran dengan waktu. Saatnya diam, saatnya menunggu. Karena ketika menunggu memang semesta sedang mempersiapkan sesuatu buat kita. Kita tunggu aja sebentar. Menunggu tidak berarti malas. Beraktivitas tidak berarti rajin. Ya, kita jangan terbuai dengan kata-kata sibuk adalah rajin, sibuk adalah dahsyat. Ya, kita balik lagi, kita tidak melekat dengan itu. Yang ketiga adalah keseimbangan batin. Keseimbangan artinya ketika kita bahagia, kita menyadari bahagia, menerima, mensyukuri, selesai. Ketika kita sedang gundah, kita menyadari, menerima, selesai. Kegundahan, kesengsaraan, atau kejenuhan, atau rasa marah itu adalah akumulasi dari rasa awal yang datang. Rasa awal yang datang, marah lewat. Perasaan marah lewat. Ketika kita marah karena marah, lalu kita marah karena kita marah, maka yang terjadi adalah penumpukan atau akumulasi rasa. Dan itu tidak seimbang. Jadi, wajar manusiawi sekali ada rasa takut, sedih, marah, menyesal, gentar, apapun itu. Itu tidak menunjukkan kita lemah, tidak menunjukkan kita jelek, tidak menunjukkan kita buruk. Itu mengingatkan kita manusia. Yang perlu kita latih adalah ketika ada rasa itu, kita seimbang batinnya, yaitu, oh ya, ada rasa itu. Tarik nafas, jeda 3 nafas, rileks, gitu. Lalukan. Atau ada hal yang menurut kearifan kita yang dihadirkan, yang ini perlu saya lanjutkan. Bagaimana kita tahu mana yang dilalukan, mana yang ditunggu, mana yang ditindaklanjuti? Kepekaan. Dan kepekaan tidak bisa diukur. Lalu bagaimana tidak bisa mengukur? Bukankah yang tidak bisa diukur tidak bisa dikelola? Bisa. Tidak bisa dikelola oleh pikiran, tapi selalu bisa dikelola oleh rasa. Caranya berlatih, 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 berlatih. Membiasakan jeda 3 nafas, membiasakan duduk diam, berlatih yoga nidra, berlatih berkegiatan tunggal, berlatih tanpa transaksi, itu semua memantaskan diri untuk mengundang ruang sadar, yaitu ruang yang berisi kepekaan, sekali lagi, keterjalinan, dan kearifan. Jadi, ketika kita menjalani perasaan dan pikiran, 3 hal. Empati, tidak melekat, dan seimbang. Sehingga, ketika kita senantiasa berlatih itu, kita sebenarnya ternaungi oleh ruang sadar itu, kesadaran. Sehingga kita hanya melakukan yang perlu. Tidak harus sibuk, tidak harus selalu diam. Dan kalau perlu kita menunggu. Bukan karena ingin, bukan karena harus, bukan karena kita mengejar sesuatu, tetapi karena kita menjalani kearifan yang dianugerahkan. Ini loh yang dilakukan. Oke, saya kembalikan lagi ke Siska, mudah-mudahan sedikit memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan dalam latihan-latihan ini. Silakan Siska. Oke. Baik, kita akan sedikit melakukan exercise yang apa ya, kita mau mencoba melihat kepekaan kita terhadap perasaan kita masing-masing. Jadi, coba ambil alat tulis dan tempat menulis, apapun itu. Sebaiknya menulis ya, kalau bisa menulis pakai pen atau pensil atau apapun, tidak diketik, beda soalnya. Boleh dituliskan di mana saja, di kertas, di agenda, dan hanya untuk diri sendiri, ya. Kalau teman-teman ingat di sesi yang lalu kita melakukan, latihan mencatat apapun yang muncul dalam benak, masih ingat? Jadi saya menyebutkan kata,
Lalu apapun yang muncul dalam benak pertama kali, itu yang dicatat. Sebanyak-banyaknya, biasanya 3 4 yang pertama. Karena setelah itu sudah apa ya, sudah beda gitu, sudah bukan lagi yang pertama muncul. Itu adalah tanggapan batin yang paling awal, paling persepsi yang paling, belum banyak tanggapan. Nah, hari ini kita akan melakukan yang mirip, tapi fokus pada perasaan. Secara, sederhana kan misalnya, kalau kita makan sesuatu ya, atau minum sesuatu, dan kita benar-benar merasakan kan langsung, manis atau, enak ya, segar, dingin, apapun itu rasanya biasanya ada rasa itu. Nah, hal yang sama mau kita coba dengan stimulasi dari mendengar kata. Jadi kalau saya sebutkan kata tertentu, kita kan setiap melihat, setiap mendengar, setiap apapun yang kita lakukan sebetulnya ada reaksi yang sifatnya rasa. Jadi bukan visual ingatan, bukan komentar, melainkan rasa, fokus pada rasa, ya, apapun rasanya. Mmm, Bisa saja nggak ada rasa yang muncul. Apa ya, rasanya nggak ada apa-apa, biasa aja, ya udah ditulis, tidak ada rasanya, atau hambar, atau plain gitu ya. Hambar kayak rasanya, tapi kayak plain gitu ya, nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Tapi juga bisa ada rasa yang kuat, cuma kok pada saat itu muncul, kayak nggak ada definisi katanya. Misalnya, ini marah tapi kayaknya bukan marah juga, atau apa ya, bingung kan? Nah, daripada, lama coba untuk berpikir-pikir mendefinisikan rasa itu, didefinisikan kualitas rasanya. Misalnya rasanya berat, atau rasanya, eee eee, mmm kayak menusuk, atau rasanya, panas, atau rasanya seperti jatuh, atau rasanya gitu. Jadi seperti tertusuk, seperti jatuh, seperti ini, atau seperti apa. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Tentu saja exercise seperti ini, kata kuncinya adalah jangan terlalu banyak mikir. Pokoknya dengar, ada rasa apa, ditulis. Oke? Ini sedikit lebih quote unquote advance dari yang sesi sebelumnya, ya. Yang dicari adalah rasanya. Kalau bingung, tulis saja bingung. Bisa juga. Oke, kita coba ya. Sebelum itu kita jeda 3 nafas dulu. Dari tadi dengerin kita ngomong, break dulu, jeda 3 nafas. Saya bunyikan bel, kita jeda sama-sama sepanjang 3 nafas. Baik, kalau sudah berjeda, kata pertama dan catat perasaan yang muncul tentang hal yang akan saya sebutkan ini. Katanya adalah bunga mawar berwarna merah. Oke. Fokuskan yang dicatat pada rasa, pada sensasi yang terdengar, yang terasa, ya, apapun itu sensasinya. Oke, perhatikan nafas sebentar, kita akan lanjut ke kata yang kedua. Berjalan-jalan.
Hmm. Sekarang tarik beberapa nafas, perhatikan nafas sejenak. Kata selanjutnya adalah langit berwarna biru. Udah, sekarang rasakan nafas beberapa kali kembali. Belum kata selanjutnya, rasakan nafas dulu. Warna jingga atau oranye. Oke. Sekarang rasakan kembali nafas. Rasakan kembali nafas. Terakhir ya, terakhir katanya adalah suara. Oke, bagi teman-teman yang sudah, barangkali boleh di-share. Share dulu, tadi waktu bunga mawar berwarna merah, apa rasa yang muncul? Chatbox. Yuk, sharing di chatbox. Apa yang muncul pertama kali sekali rasanya? Tajam, indah, bahaya, harum, lembut. Oke, cantik, harum, tenang. Tenang, lembut. Yes, ada rasa tajam. Good, bagus. Bagus adalah kualitas ya. Rasanya apa rasanya ketika melihat bagus? Nyaman, yes. Ya, good. Terima kasih untuk sharing-nya. Lalu yang kedua adalah berjalan-jalan. Ya, senang semua ya, senang, bahagia, senang, menyenangkan. Ya, rindu. Good. Bisa dirasakan rasa rindu itu seperti apa? Ada rasa pegal langsung muncul ya. Sudah lama nggak jalan. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih sharing-nya. Kemudian, langit berwarna biru. Hujan. Hujan rasanya apa? Damai, tenang. Tenang tapi bengong ya. Cerah, luas, bebas. Yes, sejuk. Good. Dingin. Ya. Kemudian tadi ada warna jingga, warna oranye. Warna saja. Warm. Yes. Semangat. Senja indah. Tenang, cheerful, betul. Ada rasa kayak semangat ya, karena warnanya oranye, bright gitu. Oke. Yang terakhir, suara. Apa rasanya dengar kata suara? Berisik keras.
terganggu, betul. Berisik, ya. Ya, ada juga yang tenang. Betul, menenangkan ya, karena ada suara yang menenangkan juga. Suara agak bingung? Ada yang merasa agak bingung? Boleh raise hand. Ketika suara kayak, "Hah, suara?" Ya, itu tadi barusan adalah salah satu melatih kepekaan, karena tanpa kita sadari, ketika kita melihat warna, ketika ada suara, ketika ada objek, ada apapun, dengar tentang itu, melihat tentang itu, bicara tentang itu, akan ada rasa yang muncul tanpa kita sadari. Dan itu adalah bagian dari keberadaan kita. Dan setiap rasa tidak ada yang salah. Tadi kebetulan objeknya memang dipilihkan yang agak ya menyenangkan lah ya, agak netral. Tapi apa yang muncul ketika, misalnya katanya adalah darah atau, mmm, demo day, enggak ya? Apa gitu ya, ada rasa kan langsung gitu. Nah, dalam berkesadaran kita berlatih supaya kita, eee, ketika kita sadar, kita tidak terlalu disetir oleh rasa itu. Ya, kita bisa punya kayak ada jarak, "Oke, ada rasa ini. Apakah saya akan bertindak dikendalikan oleh rasa ini atau tidak?" Nah, pekanya itu masalahnya, kita mesti latihan terus. Nah, setelah peka misalnya akan ada orang yang, "Kamu kok marah-marah sih?" "Enggak, aku nggak marah-marah tapi mukanya marah." Gitu kan ada yang begitu ya. Itu mungkin dia bener nggak sadar kalau dia marah gitu. Eee, Sadar dulu, baru, "Oke, habis ini apa?" Nah, tadi yang Mas Ivan bilang, eee, problem quote unquote problem keduanya adalah setelah kita sadar kita marah, lalu kita marah karena kita barusan marah gitu. "Aduh, kenapa tadi marah ya? Gimana sih? Kan aku udah latihan berkesadaran, kenapa masih marah?" Misalnya gitu. Nah itu, step selanjutnya. Itu adalah marah juga, cuma objek marahnya beda. Nah, diperlakukan dengan sama. Kita tahu ada marah itu, lalu apa yang bisa kita lakukan tentang itu. Atau kita tahu ada sedih itu, atau ada bingung itu, atau ada panik, ada depresi, itu semua beda-beda. Dan baik juga belajar menyadari rasa secara tubuh fisik yang berhubungan dengan rasa batin tadi. Marah itu sebetulnya dalam tubuh rasanya persisnya seperti apa? Sedih itu dalam tubuh rasanya persisnya seperti apa? Nah, kemarin ada yang cerita sama saya belajar healing, eee, men meng menyembuhkan atau meng-healing kerut-kerut di wajah yang karena marah atau karena emosi. Jadi, semua garis di wajah itu katanya muncul karena, berbagai macam emosi. Jadi bisa kita Jadi bisa kita sadari juga, "Oh, ini ternyata wajahnya jadi begini kalau saya lagi merasa ini, wajahnya jadi begini kalau saya lagi merasa ini," gitu. Kalau lagi ngerjain sesuatu tanpa sadar begini, bisa disadari, "Oh ya, oke oke." Dirilekskan dulu. Itu bagian dari welas asih juga terhadap diri kita sendiri. Itu bagian welas asih juga terhadap sekitar. Kan pusing ya orang kalau kita wajahnya agak ditekuk-tekuk, dia bingung, "Ini kenapa orang ini?" Jadi mungkin bisa lebih fresh. Latihan terakhir yang bisa kita bawa dalam keseharian, selain menyadari terus-menerus apa rasa yang ada dalam batin, dalam tubuh, adalah, menyadari benar-benar batas dalam tubuh kita, ya. Jadi coba kita sama-sama bisa lakukan, kita bisa coba, ya. Sekarang duduknya yang nyaman, ditegakkan tulang punggungnya. Yuk sama-sama diikuti, dicoba. Ditegakkan tulang punggungnya, lalu saya mirror ya sisinya. Diangkat coba lengan kirinya tinggi ke atas. Angkat lengan kirinya tinggi ke atas, sikunya lurus, tidak ditekuk. Kalau sikunya nggak bisa lurus, berarti harus cari angle supaya sikunya lurus. Oke,
Ini akan lebih mudah kalau on cam. Jadi bisa lihat dirinya sendiri di video, kalau nggak bisa lihat susah. Nah, lengan siku ditekuk kita sering tidak sadar. Diluruskan sikunya. Oke. Kalau nggak bisa lurus berarti begini ya. Oke. Kalau sudah sekarang, biasanya ketika kita mengangkat tangan, lihat bahunya ikut naik. Coba turunkan bahunya. Kalau mau menurunkan bahu sikunya nggak bisa lurus, berarti sudutnya diubah jadi begini. Ya, tidak bisa lurus lagi. Diubah. Oke. Turunkan bahunya. Sekarang kita mau bawa badannya condong ke kanan tanpa mengubah siku. Sikunya tetap lurus. Oke. Bahunya nggak boleh naik. Terus coba sadari, diperhatikan tubuhnya, tarik terus sejauh yang bisa dilakukan tanpa mengubah posisi siku dan bahu. Ya, sebisanya. Ya, coba sadari apa yang muncul dalam batin saat ini. Kenapa saya nggak bisa sejauh itu ya? Kenapa lengan saya nggak bisa lurus ya? Bagaimana caranya ya? Terus bergumul dalam pikiran, ada muncul itu? Kalau ada, perhatikan yang terjadi pada nafas saat ini. Oke, sekarang pelan-pelan turunkan kembali lengannya. Ganti sisi satunya ya, lengan kanan. Diangkat ke atas, sikunya lurus. Jangan ditekuk. Ya, lihat ke screen-nya sendiri. Oke, biar tahu. Atau kalau di rumah ada cermin, bisa lihat ke cermin ya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau bahunya naik, diturunkan. Kalau diturunkan, sikunya tekuk, berarti lurusin lagi di arah yang berbeda. Oke. Kalau sudah, sekarang jatuhkan ke kiri. Sebisanya. Sebisanya. Tanpa membuat sikunya ditekuk. Ya, terus jatuhkan sebisanya, sejauhnya. Apa yang terasa di bagian-bagian tubuh lain, sikunya sadari, jangan ditekuk, lurus. Apa yang terjadi pada nafas, disadari. Nafasnya tetap dalam, bisa tetap dalam, bahunya bisa tetap rileks, lehernya bisa tetap rileks. Oke, turunkan pelan-pelan sekarang. Yang barusan tadi kita lakukan adalah menyadari reaksi kita ketika kita melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan dan kita tidak terlalu bisa. Quote unquote tidak terlalu bisa ya. Sebetulnya ini mudah kan? Betulnya ini mudah. Mengangkat tangan saja. Tapi ketika ada speknya, kalau di pekerjaan, di apapun ada spek kan. Speknya adalah sikunya harus lurus, bahunya tidak boleh naik. Oke, banyak dari kita kesulitan. Sikunya ditekuk. Terus mulai gini, gak bisa. Lalu tanpa sadar, tubuhnya memanipulasi. Ya, gimana bolak-balik, ntar sikunya ditekuk lagi. Karena ada keinginan di balik itu untuk bisa mengangkat tangannya tinggi dan bisa menjatuhkan tubuhnya jauh ke samping. Karena contoh orang lain yang dilihat, oh dia jauh, dia bisa. Nah, kepekaan terhadap rasa-rasa dalam tubuh yang terjadi dalam nafas, yang dimana kita dengan bercermin pada orang lain lalu menentukan batas yang mengikuti orang lain, bukan batas tubuh kita sendiri, itu perlu kita latih juga. Saya bukan di situ, saya mungkin di sini, saya mungkin di sini. Ya sudah, memang badan saya di sini dulu. Saya mau sampai sini. Oke, do your homework. Itu bukan sekarang, saya perlu melakukan apa yang perlu saya lakukan untuk mencapai ke sana. Tidak instan, tapi itu perlu dilakukan. Dan itu self-care, dan itu welas asih terhadap diri sendiri. Kita jujur sama diri sendiri dan menerima diri sendiri. Saat ini saya belum di sana. Batas saya hari ini ada di sini. Saya welas asih sama diri sendiri. Saya memberikan cukup waktu untuk saya untuk berproses. Oke, saya ingin jadi orang besar suatu hari, saya butuh waktu untuk ke sana. Karena ada proses.
ada pendewasaan, ada tumbuh kembang, ada iterasi yang perlu kita lakukan. Tidak bisa serta-merta dan memberikan kita proses yang wajar, ya kan, buah yang dipaksa matang dengan yang matang dengan, baik, beda rasanya. Yang matang dengan alami beda rasanya. Jadi itu juga adalah salah satu bentuk welas asih, bentuk, self-care, bentuk ekspresi kita yang se sejujurnya, yang laras dengan, ya mungkin boleh disebut semesta. Begitu latihannya barusan, semoga, eee, bisa dirasakan. Nah, kita lanjut dengan next-nya dulu kali ya, baru diskusi ya, supaya selesai. Ah, ini, latihan yang bisa dilakukan setelah ini. Jadi kalau mau mencoba untuk duduk diam bersama dengan perasaan supaya lebih peka, bisa melakukan latihan yang tadi kita lakukan, duduk diam, yang setelah, latihan relaksasi tadi. Relaksasinya ada di panduan relaksasi ada di, podcast panduan berkesadaran. Itu harus pakai panduan ya, kalau sendiri agak sulit. Mmm, Lalu coba kalau, diperhatikan tadi duduk diamnya mungkin sedikit lebih mudah ya, sedikit lebih rileks kalau setelah relaksasi yoga nidra. Kalau ada yang merasa cocok melakukan duduk diam setelah itu, boleh latihan, relaksasi dulu, baru latihan duduk diam. Duduk bersama perasaan ini detailnya bisa dilihat di, link ini, SID, duduk perasaan. Kemudian ada satu latihan, sekadar bahagia, yang juga bisa dilakukan untuk, sedikit self-care ya. Selama 7 hari berturut-turut, lakukan setiap harinya 5 hal yang membuat kita senang, 5 hal. Jangan terlalu heboh lah, kalau sekarang belum bisa jalan-jalan, jangan mau jalan-jalan dulu, yang sederhana aja. Dan, saya menyarankan 5 aktivitas ini kalau bisa jangan yang gadget related ya, udah terlalu capek kan ya dengan gadget. Eee, Mungkin bisa apa ya, sekedar kalau seneng, mmm ngopi, bikin kopi, lalu benar-benar minum kopi dan snack yang kita suka, dinikmati, atau, bareng keluarga atau bareng teman, kalau sudah memungkinkan. Mmm, atau, yang seneng nyanyi, nyanyi aja sekenceng-kencengnya gitu mungkin ya, itu bikin happy juga, atau apapun, ya ngobrol, yang sederhana, tidak perlu yang sangat heboh. Atau kalau ada, mmm, kesempatan untuk melakukan yang sedikit heboh ya silakan, tapi itu setiap hari dan setiap hari 5 coba dicari. Nanti detailnya kalau lupa tadi barusan apa bisa dilihat lagi di link itu, Sekadar Bahagia, SID Sekadar Bahagia. Atau berkontemplasi mengenai anugerah, pikir, rasa, "Oh anugerah itu sebetulnya apa?" Bisa dibaca, disadari anugerah. Saya kemarin dengar dari Mbak Nai ada juga teman-teman yang punya, buku 9 spasi atau kalau ada teman-teman fasil yang kebetulan datang hari ini, di 9 spasi juga ada latihan-latihan ini bagian dari spasi 4 dan spasi 7 ya. Duduk bersama perasaan itu ada di spasi 4, 4, 6. Ya, silakan kontemplasi dan latihan sekadar bahagianya ada di spasi 7. Jadi bisa dicoba. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan Ya, jadi silakan nih, Pak, ya. hari ini kita berlatih berwelas asih dengan keberadaan karena kita adalah sebenarnya welas asih itu sendiri. Kita hadir dari kewelas asihan, kita menuju ke welas asih
momen dan perannya sebenarnya sudah disediakan berbagai welas asih. Perlu kita sadari agar welas asih itu tidak menjadi sempit. Welas asih yang sibuk dengan kita sendiri, welas asih yang sibuk dengan apa yang kita inginkan, atau welas asih yang hanya melihat satu sisi sehingga kita melatih dan menumpuk kebencian. Dan ketika kita melakukan itu, slide ini sebenarnya mengingatkan bahwa ketika kita mau menyiapkan demo day or any day, ya, kita berlatih peka, berlatih terjalin, berlatih arif, mengundang kepekaan, keterjalinan, kearifan di setiap saatnya. Kita lihat peran-peran yang dianugerahkan, kita lihat situasinya dengan misalnya dengan Kinefin Framework, kita beriterasi misalnya dengan Jason Little Framework, dan kita menuju makna, menuju berkah, menuju manfaat, yang juga akhirnya sebenarnya kita menuju ke welas asihan. Lalu kita relate kembali, kita hubungan kembali dengan agenda-agenda kita. Sehingga yang namanya ikigai, passion, purpose itu sebenarnya hal yang sederhana. Dari hal-hal kecil. Apakah kita mengalami atau tidak, apakah kita peka terhadapnya, apakah kita terjalin terhadapnya, apakah kita arif terhadapnya atau tidak. Oke, kira-kira secara konten itu untuk hari ini kita lanjutkan dengan diskusi atau pertanyaan atau komentar atau cerita. Kita tunggu untuk 10 menit mendatang. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau sharing atau bertanya ke Mas Ivan dan Mbak Siska? Pasti malu-malu nih. Aku Kalau tunjukin. nggak ada, sorry. Kalau nggak ada, saya yang mau tanya. Oh, boleh silakan. Ada berapa teman yang menyadari bahwa objek langit biru dan bunga mawar berwarna merah itu juga muncul waktu latihan relaksasi tadi. Ada diminta untuk memvisualisasikan. Raise hand. Barangkali ada yang, ada emang. Kok nggak ada yang raise hand? Ya. Kadang-kadang kalau kita bertanya, suasananya mendadak jadi kayak duduk diam. Ya, silakan Dinda. Oh, Dinda Resen. Kirain juga mau nanya. Tadi nggak sadar, Kak. Tadi pas relaksasi, bawaannya ngantuk banget. Ya. Betul. Ya, itu salah satu ya. Jadi kalau begitu rileks memang batinnya bilang, oh ini waktunya tidur. Itu perlu waktu. Dinda ada yang mau di-share, silakan. Unmute. Atau tadi resen itu ya. Oh iya, tadi raise hand yang soal langit biru itu, Kak. Oh. Saya mungkin boleh tanya. Iya, suaranya jelas? Jelas. Ya, sebenarnya terima kasih Mas Ivan sama Mbak Siska tadi udah diajak relaksasi. Jadinya merasa sadar kalau selama ini tuh kayaknya tubuhnya kurang relaksasi. Jadi, oh ini sakit ya, bagian ini sakit ya gitu. Terus mau tanya soal yang self-care tadi. Jadi, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan, misal nih biasanya kan kalau kita udah ngerjain tugas, terus kan nanti aku mau reward ini deh gitu kan. Nah, cara membedakan itu reward sama itu hanya sekadar alibi kita, gimana ya? Kadang itu kayak saya misalkan mau mengerjakan tugas A gitu kan. Nah, nanti ini deh rewardnya mau jalan-jalan. Nah, tapi bisa jadi itu cuma alibi saya buat menghindari tugas ini gitu. Nah, cara membedakan itu reward dengan itu alibi saya aja itu gimana? Itu pertanyaan yang baik dan tidak bisa orang lain yang menjawabnya, Dinda. Tapi itu pertanyaan berlandaskan kesadaran. Bagus banget, makasih banget. Ini hadiah ini sebenarnya siapa yang minta? Hadiah ini sebenarnya menandakan apa?
ada rasa dan pikiran apa ketika saya bilang bahwa reward-nya atau hadiahnya harus seperti ini. Begitu, disadari saja karena memang banyak reward yang sifatnya distraksi. Banyak reward yang sebenarnya kompensasi atas hal-hal yang sebenarnya masih mengendap di dalam. Jadi konkretnya gimana? Saya tidak tahu jawabannya, tapi saya mengajak, yuk kita berlatih peka. Sehingga akhirnya memang mudah-mudahan ada kearifan yang dianugerahkan untuk bilang hadiahnya apa. Termasuk hadiahnya adalah tidak didefinisikan, gitu. Tetapi selesai saja, itu sudah hadiah. Siska silakan menambahkan. Saya nambahin ini aja, barangkali Dinda perlu bertanya kepada diri sendiri juga, kenapa untuk mengerjakan tugas ini saya perlu reward gitu. Ada apa dengan tugas ini, ya kan? Nah, lalu pertanyaan kedua adalah maksudnya memang kan banyak kemarin kita bicara soal peran-peran ya, agenda. Tidak semua peran, tidak semua agenda adalah apa yang kita inginkan sekarang, saat ini. Meskipun mungkin nanti di masa depan kita akan bilang, "Untung dulu pernah ngerjain tugas itu," gitu ya. Tapi sekarang itu bukan hal yang kita inginkan, bukan hal yang menyenangkan. Nah, eee, salah satu latihan dari berkesadaran adalah kita melalui sesuatu dengan sepenuhnya, sebisanya di saat itu, baik itu sesuatu yang kita sukai atau kita tidak sukai. Karena, itu adalah keseluruhan hidup gitu. Hal yang kita sukai dan tidak suka itu akan selalu ada. Yang nyaman dan tidak nyaman, yang senang dan tidak senang, selalu ada. Jadi, kita tidak menciptakan kesengsaraan bagi diri kita sendiri dengan tanpa sadar selalu mau kabur dari yang kita tidak suka dan hanya mau melekat pada hal yang kita suka. Termasuk tugas. Tugas yang suka dikerjain dulu, meskipun nanti submit-nya, sebetulnya masih lama. Tugas yang nggak suka, aduh nanti aja, semalam sebelum submit baru, "Ah, iya apa ini ya?" Gitu. Jadi, itu adalah latihan kesadaran juga ketika mau ngerjain, "Eh, kenapa saya mau ngerjain ini melulu ya? Kan harusnya yang itu dulu." Misalnya gitu. Eee Barangkali itu yang bisa ditanyakan terus-menerus ke diri sendiri setiap kali kita mau melakukan sesuatu termasuk mencari reward. Matahari nggak milih siapa yang disinari, air nggak milih dia mau lewat mana. Bisa jadi kaos. Ya, siap. Makasih Mas Ivan dan Mbak Siska. Terima kasih Dinda Terima pertanyaannya ya. kasih. Kita ini senang sekali ditanya gitu. Walaupun belum tentu punya jawabannya. Silakan yang lain. Yang lain, silakan. Mungkin dari yang on cam nih, Farah mau sharing. Tahu gitu nggak on cam. Simpelnya. Mungkin kalau pertanyaan masih belum ada sih, cuman kalau mau sharing aja, dari awal ada kelas mindfulness sampai sekarang tuh bener-bener seneng banget, karena sesi kayak gini kayak nggak pernah didapatkan kalau misalnya kita kuliah di kampus biasa, kan nggak pernah ada sesi kayak gini yang buat kita tuh jadi kenal diri sendiri. Tadi juga seneng banget ada sesi buat rebahan bentar walaupun hampir ketiduran, tapi senang banget bisa mengenal diri sendiri, mengenal kalau oh ternyata ada bagian tubuh yang kerasa sakit tapi kita nggak menyadari itu gitu. Makasih sih Kak Ivan dan Kak Siska untuk sesinya. Kita yang makasih Farah juga, tentang hal ini. Hal ini terus terang kami melihat juga wajar sekali tidak semua melihatnya seperti itu. Tapi kami sangat menghormati ketidakkebetulan kita ketemu. Gitu. Kadang-kadang ini apa ya? Itu apa ya gitu ya. Ini apa-apaan sih bahkan gitu ya. Udah live aja lah gitu. Ya, tapi karena ini anugerah, kami pun tidak mengatur, kita dipertemukan, kita sebisa mungkin mencoba mengajak berlatih, mengingatkan kami sendiri, menasihati kami yang mungkin pengingatan dan nasihat itu, kalaupun harus disebut nasihat atau informasi lebih tepatnya, bisa berguna.
seperti tadi Siska bilang, sekarang mungkin nggak ingin, tapi nanti, oh yang itu tuh itu maksudnya, atau aduh untung ya. Gitu. Tapi makasih banget Farah, mudah-mudahan berkenan juga meneruskannya, melanjutkannya ketika pun ini sudah berakhir. Oh, mungkin tambahan sih Kak, dan kayak agenda yang kita jeda 3 nafas itu sangat berfungsi banget sih buat teman-teman speaking. Mungkin Arif juga mau share tentang itu sih, karena kayak misalnya kita lagi overwhelm atau saat sesuatu tidak berjalan sesuai yang seharusnya, terus kita melakukan jeda 3 nafas tuh benar-benar membantu untuk tenang, nggak usah marah-marah, kita cari solusinya. Itu benar-benar bantu banget untuk saya dan teman-teman speaking. Terima kasih Kak. Makasih. Makasih Farah. Mas Arif Rahman, silakan. Halo Kak Ivan dan Kak Siska, semoga sehat selalu semuanya. Ya, tadi benar saya mau nyampaikan yang dibilang Farah. Jadi di tim itu sekarang, karena ini ya, tim itu konflik itu suatu hal yang biasa. Dari jeda 3 nafas itu kita sering banget saling mengingatkan, apalagi saya yang tugas sebagai CEO biasanya sering negur teman-teman. Nah, sebelum saya marah itu biasanya teman-teman udah bisa predik ya kalau saya akan marah. Terus Ina, Farah itu biasanya mengingatkan untuk Arif jeda 3 nafas dulu biar tenang gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih sekali sharing. Seneng deh. Makasih, senang sekali mendengar ini ya. Kami pun saling mengingatkan. Saya dan Siska masih saling mengingatkan. Sebelum sesi, sebelum kita memulai, jeda 3 napas. Mau tampak mau marah atau mau ketawa-ketawa, yuk jeda 3 napas dulu. Karena ketawa-ketawa pun juga bisa membuat lupa ya, membuat euforia gitu. Jadi ya selalu membiasakan. Kami pun saling mengingatkan. Tadi pun kami memulai dengan itu. Yuk kita jeda 3 napas dulu. Kadang-kadang saya yang mengingatkan, kadang-kadang Siska yang mengingatkan. Oke, ada berapa menit lagi? Oh, sudah jam 11 ya. Saya kembalikan ke Nai, gimana kalau Terima kasih. ada yang mau bertanya ini? Natasha. Lumayan, gimana? Senang banget ada yang nanya, ada yang mau nanya. Hai Natasha. Silakan. Selamat pagi menuju siang Kak Ivan sama Kak Siska. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena pindah ke HP tadi di laptop wifi-nya mati dipakai data. Saya izin sharing juga. Beberapa kali lah sempat merasa kalau misalkan di awal-awal minggu itu nggak semangat gitu. Misalkan di hari Senin atau Selasa, kadang itu bisa kebawa ke hari-hari selanjutnya gitu dalam satu minggu itu. Nah, sedangkan kayak gimana caranya kita itu dalam satu minggu ada 7 hari nih. 2 hari aja yang nggak semangat, kenapa 5 hari sisanya ikutan nggak semangat gitu. Mungkin Kak Ivan atau Kak Siska punya tanggapan atas hal itu, gimana cara mengatasinya atau ada tips mungkin. Terima kasih. Oke, dari saya singkatnya terima dulu. Terima bahwa saya tidak semangat. Bukan mempertanyakan kenapa saya nggak semangat. Karena mempertanyakan itu menambah lagi gunung backpack kita yang warna biru. Tapi iya saya nggak semangat. Lalu berdiam, duduk 3 napas, jeda 3 napas, berduduk diam, gitu ya. Tentunya mudah-mudahan ada kearifan sehingga kita lalu melihat tools. Ya, jangan lupa kita punya tongkat, kita punya piranti, kita punya ekspresi. Ya, apakah multivitamin, apakah olahraga, apakah mengurangi gadget, apakah tidak harus selalu bisa menjawab bahwa oke, kamu tahu nggak Netflix sekarang di Indonesia nomor 1 yang apa? Oh, nggak tahu, nggak apa-apa juga gitu. Nggak harus kayak ngikutin Netflix tuh rankingnya apa aja. Gitu. Jadi berlatih berkata tidak sama semangatnya dengan berlatih berkata yes, ya gitu ya. Dan sama santunnya, sama halusnya gitu. Oh saya nggak ikut dulu ya, maaf ya. Atau oh ya saya mau ikut, makasih mengajak begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan Siska mungkin mau ditambahkan. Iya, saya dari sisi ini aja. Tadi ada ungkapan, kenapa kalau Senin Selasa itu nggak semangat, lalu seluruh minggunya jadi nggak semangat juga.
perlu hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Barangkali baru beberapa kali saja jadi tidak semangat gitu ya, lalu jadi punya semacam formula bahwa, aduh kalau Senin Selasa nggak semangat, lalu sepanjang minggu jadi nggak semangat juga, padahal belum tentu. Pikiran seperti itu bisa jadi apa, self prophecy ya, jadi kayak bikin ramalan sendiri lalu terjadi sendiri gitu. Mmm, Mungkin perlu hati-hati untuk tidak melekat juga dengan pattern. Jadi kalau dulu pernah begini, belum tentu minggu ini begini lagi. Kalau sudah merasa minggu ini pasti akan begitu, tentu saja itu yang terjadi biasanya. Mudah-mudahan sedikit menjawab, Natasha, tapi makasih banget pertanyaannya. Akhirnya jawabannya adalah yuk dialami, yuk disadari, yuk. Itu jawaban yang sejati yang nanti akan dianugerahkan bagi Natasha. Terima kasih banyak Kak Ivan dan Kak Siska. Sesinya mindfulness nih bagus banget, to be honest. Kayak tadi ngajak untuk menyadari 5 kebahagiaan dalam setiap hari itu kayaknya mau dicoba. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Coba. Oke, terima kasih Mas Ivan, Mas Siska, dan Natasha. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi ini? Sepertinya sudah cukup lelah atau ingin meneruskan tidurannya, rebahannya. Oke, baiknya kita tutup dulu sesi kali ini. Kita akan bertemu lagi di bulan selanjutnya, di Desember. Mungkin vibes-nya akan berbeda nih. Bulan Desember udah detik-detik menuju Demo Day. Seperti kata Mas Ivan, di hari apapun, nggak hanya hari Demo Day ya. Every day kita harus tetap berkesadaran. Jadi tetap dilatih, jangan mentang-mentang mau Demo Day aja, kita latihan kesadaran. Semoga sesi ini dan berbagai sesi yang kita akan lakukan ke depannya masih terus menunjang teman-teman untuk berproses di startup kampus. Semoga kita semua selalu dipenuhi kebaikan dalam belajar, kebaikan, keberkahan. Insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Terima kasih Mas Ivan dan Mbak Siska. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sehat semua. Welas asih. Kak. Sehat selalu. Jangan lupa mengisi form evaluasi di kolom chat ya untuk evaluasi kita bersama.